Hai guys, yuk kita mengenal panduan perilaku core value akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Kompeten, terus belajar mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya meningkatkan kompetensi tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan panduan perilakunya. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilakunya cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi, bertindak proaktif. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Inilah core value akhlak. Semoga bermanfaat.
Hamparan hijau membentang luas di sini. Hasilkan produksi bermutu tinggi, mewujudkan perusahaan yang sehat dan berakhlak, insan sejahtera. Memegang teguh amanah yang telah diberi, terus belajar membangun prestasi, saling menghargai, berdedikasi, inovasi, tetap bersinergi. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, ini jiwa kami. Untuk Nusantara. Lestari bermakna, BPPN hadir untuk negeri, BUMN untuk Indonesia. Hai guys, yuk kita mengenal panduan perilaku core value akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Kompeten, terus belajar mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan panduan perilakunya. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan keselamatan bangsa dan negara. Panduan perilakunya menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilakunya cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi, bertindak proaktif. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Inilah core value akhlak. Semoga bermanfaat. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak GM, yang terhormat Bapak Ibu Manajer, serta para Bapak Askep dan asisten yang telah bergabung di acara resonansi pada siang hari ini. Jadi acara resonansi siang hari ini sangat spesial ya, perdana untuk resonansi roadshow
yang mana pada siang hari ini akan diisi dari unit Kebun Gunung Mulyau. Oke, sebelum memulai acara resonansi pada siang hari ini akan dibuka dari perwakilan bagian SDM dan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ridwan kepada Bapak Ahmad Ridwan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Elta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua pada siang sore hari ini. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang mengikuti kegiatan resonansi roadshow. Ini merupakan tindak lanjut yang selama ini kita laksanakan setiap minggunya terkait resonansi, yang mana untuk dapat bertukar pandangan, pengetahuan pada saat-saat seperti ini secara online. Mungkin kalau kita berkumpul bersama-sama dalam satu tempat, tentu memakan biaya dan waktu kita untuk dapat berkunjung bersama-sama. Nah, pada kali ini kami mencoba, ini untuk yang pertama sekalinya, pelaksanaan resonansi roadshow, yang kita namakan resonansi roadshow. Artinya resonansi yang sebelumnya bukan kita hilangkan, tetap ada, tapi untuk resonansi roadshow ini kita mintakan nanti dari masing-masing unit atau kebun dapat menyampaikan, memaparkan kinerjanya di sana, pengetahuannya di sana yang betul-betul bisa menjadi contoh untuk kita semua ya di unit-unit lain. Jadi materinya adalah sharing pengalaman ya. Mungkin di tempat bapak-bapak atau ibu ada yang lebih baik, lebih menonjol, ini bisa disampaikan. Nah, artinya jangan sampai nanti kita melakukan resonansi roadshow ini, ibaratnya kalau di unit dapat berkumpul sama-sama macam field day lah, ya macam field day. Tapi ini melalui online dengan menggunakan teknologi kita lakukan resonansi roadshow ini bisa disampaikan sama-sama. Pelaksanaannya mungkin bisa saja secara online ini, tapi pemateri boleh melaksanakan mau dari lapangan sehingga bisa mencontohkan kegiatannya atau juga di dalam ruangan. Bebas untuk melaksanakan hal tersebut. Ini merupakan pembelajaran ya untuk sharing pengalaman, kemudian untuk menambah ilmu dan wawasan kita. Ya, wawasan yang baru, mungkin di tempat kita belum bisa kita laksanakan, tapi tempat yang memberi penyampaian, ini mungkin bagus juga untuk kita laksanakan di tempat kita. Mungkin itu yang kami sampaikan di dalam pelaksanaan resonansi roadshow ya, yang kali ini diisi dari unit Kebun Gunung Mulyau oleh Bapak Manajer Pak Sri Haryono. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama saksikan, sama-sama kita dengarkan, sehingga kita bisa mengambil contoh-contoh yang baik, pengetahuan yang akan nanti disampaikan, sehingga bisa kita terapkan di unit kerja kita masing-masing. Saya kira itu. Selamat beresonansi roadshow pada siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Kabak atas penjelasan. Jadi kita sapa dulu pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Selamat siang Pak Manajer. Selamat siang Bu Elta. Ini pematerinya bukan luar biasa, tapi biasa di luar. Tapi luar biasa ya. Ini milenial kita yang sangat strong sekali ya Pak ya. Mungkin pada siang hari ini, jadi kita tuh lagi penasaran nih kan. Jadi mungkin nanti akan di-share, jadi kan kiat-kiat apa atau mungkin prestasi yang pernah dicapai di Gunung Mulyau gitu ya Pak ya. Oke, langsung saja. Nanti teman-teman silakan untuk menyimak. Ini pasti banyak inspirasi atau banyak insight yang dapat kita peroleh gitu. Jadi seberapa besar struggle-nya Bapak Manajer ini gitu ya. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan Pak.
Baik, terima kasih Bu Elta. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan nikmat sehat sampai dengan saat ini. Kita bisa berkumpul bersama dalam online kegiatan resonansi roadshow. Nah, ini juga bagus, saya rasa roadshow ya. Saya pikir roadshow itu narasumbernya jalan-jalan ya kan, ngumpul di mana ya kan, ternyata via online ya. Tapi baguslah, ini untuk sharing session, untuk pengalaman kita bersama dan saling belajar tentunya. Bukan berarti kalau narasumber itu lebih pintar, lebih apa enggak, tapi sharing dan siap menerima masukan untuk perbaikan yang lebih baik ke depannya. Nah, yang pertama sekali, saya hormati Pak Kabak SDM, Pak Ahmad Ridwan, serta rekan-rekan dari SDM. Saya hormati juga rekan-rekan karyawan pimpinan yang hadir di forum ini. Mungkin kalau jam-jam segini, jam-jam ngantuk ini. Ya, apalagi saya tengok anggota saya sendiri, Noval pun ngantuk, semalam pun lembur sampai pagi tuh, ngerjain bahan rapat ya kan. Oke, siang hari ini kita mencoba untuk sharing pengalaman dan apa-apa yang sudah dilakukan di manajemen Gunung Meliau. Nantinya semoga bisa memberikan inspirasi serta menggugah kawan-kawan, terutama ini ya saya tengok banyak yang muda ini, yang muda-muda ini sebagai karyawan pimpinan, staf, asisten, outdoing yang masih panjang perjalanannya sebagai penerus bangsa ya. Oke, saya coba share materinya, santai saja ya. Nanti sambil diskusi, sambil jalan boleh kalau memang mau bertanya atau mau memberikan masukan silakan aja. Ini forum santai ya Bu Miranda ya. Dengar saya suara Bu Miranda ya. Tapi perlu juga ada sapaan juga dari Bu Miranda kepada rekan-rekan semua ini nampaknya. Ya Pak Manajer, sapaan apa ini ya? Ini aja, Oke. apa namanya, Palmko kali ya? Salam Palmko. Boleh mungkin untuk apa semakin semangat Ya, pada saya sore hari ini. dulunya kawan di lapangan ini. Pak Manajer ini lagi share screen ya Pak ya? Betul. Oh, saya stop screen dulu ya. Oke. Silakan Bu Miranda. Baik, kalau saya bilang PTPN 4 tumbuh, juara, membangun negeri. Boleh ya kita open mic dulu biar semangat pada sore hari ini. PTPN 4 tumbuh, Juara, membangun negeri. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak Manajer. Baik, terima kasih. Jadi rekan-rekan semua, itu tagline yang baru ya Bu Miranda ya. Sebelumnya Betul, Pak. harmonis bertumbuh juara. Sekarang tumbuh juara membangun negeri. Ya, izin Pak Manajer. Itu Ya, slogan Pak Abang. dari apa ya, dari holding
ya kemarin waktu hari Jumat sudah disampaikan. Ini kesempatan juga mungkin sebelum Pak Manajer menyampaikan, bisa juga sebagai sosialisasi juga lah ya. Jadi intinya tadi tumbuh tuh tangan kita seperti ini, ya. Gini, artinya taruh di dada, tumbuh, juara, membangun negeri, naik ke atas gitu. Ya, jadi bukan begini tadi seperti Bu Miranda tadi. Ya, jadi begini ya. Gini, tapi tak dada, tumbuh, ya, juara, membangun negeri, gitu. Itu slogan dari holding, ya, seluruh PTPN sama, dari PTPN 1, PTPN 4, SGN, sama holding, itu menggunakan slogan itu, ya. Jadi sama. Nah, kalau untuk PAMKO selama ini kan kita harmonis, bertumbuh, juara, itu PAMKO. Ya, PTPN 4-nya. Tapi ini PTPN, semua PTPN. Ya. Itu aja sekedar tambahan, Pak Manajer dan rekan-rekan yang mengikuti Zoom pada sore hari ini. Lanjutkan, Pak Manajer. Baik, Pak Kabak, terima kasih. Jadi rekan-rekan semua itu untuk informasi dan nanti di lapangan juga bisa diterapkan. Baik, izin langsung saja saya buka untuk sharing sessionnya untuk kebun Gunung Beliau. Mungkin udah bisa dilihat di layar. Oke, kawan-kawan semuanya, terutama ini banyak saya tengok asisten ya, asisten modeling. Jadi tema yang kita sampaikan sore hari ini terkait dengan kinerja di 2020, perbaikan kinerja di 2024 dan 2025. Tentunya perlu kita ketahui bersama kalau perbaikan kinerja itu tidak instan, perlu proses. Artinya apa-apa yang sudah kita lakukan di 2024, nantinya harapan kita 2025 kita tinggal melompat untuk kinerja yang lebih baik. Jadi perlu saya sampaikan untuk profil kebun Gunung Beliau bagi kawan-kawan yang mungkin belum pernah di Kalimantan Barat, tepatnya di kebun Gunung Beliau sebagai asisten ASKEP. Ini peta lokasi kebun Gunung Beliau dengan luasan areal 6.000, areal konsesi 6.267 hektar. Kalau kita bilang kebun Gunung Beliau ini di regional 5 termasuk kebun dengan luas yang paling luas ya. Ada beberapa kebun yang paling luas seperti Gunung Beliau, Sungai Dekan, Klehari, Longkali, itu kebun-kebun yang Tabara, itu kebun-kebun yang luas. Nah, untuk struktur organisasinya di sini saya selaku manajer, di sini ada askepnya 2, Pak Susianus dan Pak Ines. Nah, terbagi menjadi 2 rayon. Di sini asistennya mungkin kawan-kawan semua mengenali ya. Ini juga jadi kalau bisa saya sampaikan, rayon ganjil ini didominasi oleh milenial atau Gen Z juga ini. Yang muda-muda ini, Kabling 1, Kabling 3, Kabling 5, Kabling 7 ini dikumpul satu rayon yang muda-muda ini. Sementara untuk rayon genap, Kabling 2, 4, 6, 8 ini asisten-asisten yang cukup senior. Nah, termasuk Pak Skepnya. Ya. Itu lanjut nah ini untuk areal di kebun Gunung Beliau ini didominasi memang areal TM-nya dan masih juga areal yang sudah tua yang mau di TU. Nah ini untuk komposisinya itu dominan tanaman-tanaman usia dewasa dan remaja.
Artinya kebun gunung beliau ini masih punya peluang besar tanaman produktifnya tinggi sehingga sebagai kapal induknya di regional 5. Nah, untuk produksi tahun lalu 2024 ini itu dibanding 100,48%. Artinya harapannya 2025 ini Gunung Beliau target kami itu bisa 110% atau naik 10% terhadap tahun sebelumnya 2024. Nah, ini data-data detailnya. Saya rasa kawan-kawan semua, asisten afdeling terutama ya, data-data seperti ini itu data-data pembanding ini harus dievaluasi. Masing-masing afdeling harus bisa mampu asisten itu mengevaluasi. Oh, kenapa kok RBT saya turun? Oh, kenapa kok setiap bulan dipanen, bukan naik? RBT kok turun? Harusnya kalau RBT itu bisa naik per bulannya. Itu kenapa? Itu seorang asisten afdeling itu harus melekat di pola pikir, pola kerjanya. Apa yang harus saya lakukan ke depan supaya kinerja saya lebih baik? Kita harus selalu berpikir ke depan harus lebih baik, bukan ke depan semakin turun. Itu berarti keberadaan kita di situ perlu evaluasi. Apa yang salah dengan saya di sini? Saya harus bisa meningkatkan atau memproduksi ataupun kinerja saya di suatu tempat. Itu harus menjadi landasan kita bekerja di perusahaan ini. Kalau perusahaan ini mau ke depannya lebih bagus lagi. Ya, kawan-kawan asisten, terutama Pak Askep, ayo sama-sama kita tunjukkan 2025 ini harus bangkit lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini asisten afdeling, Pak Askep, tentunya angka-angka grafik seperti ini harus terupdate terus. Ya, produksi bulanan terhadap RKAP, target saya berapa, realisasi saya berapa bulan ini. Itu kalau orang Jawa bilang harus ngelotok di otaknya, harus di luar kepala gitu. Apa yang kita tanggung jawab di situ harus kita kuasai. Ya, ini sekedar gambaran aja. Mungkin nanti kawan-kawan yang mungkin sudah melakukan evaluasi sudah oke. Yang belum, saya mengajak kawan-kawan semua, ayolah setiap mingguan, bulanan itu dievaluasi kinerja kita di afdeling kita. Nah, ini contoh singkatan dan berpokok, rata-rata berat tandan, itu harus kita evaluasi setiap bulannya. Nah, dievaluasi misalnya turun, ada apa? Itu harus tahu penyebabnya. Kita mau melakukan action atau tindak lanjut, kalau tidak tahu sebabnya, kita akan tersesat. Jadi, gini Mas. Ya. Baru sampai. Ada yang bocor ya? Ada yang bocor ya? Oke, saya lanjutkan. Oke ya, kawan-kawan. Kalau sambil jalan, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharingkan, silakan aja ya. Ini kita sama-sama belajar. Saya bukan menggurui, tapi kita sama-sama sharing pengalaman kita. Oke, jadi itu sampai tandan berpokok, berat tandan. Kok turun ini bulan ini? Kenapa alasannya? Apa sebabnya? Itu salah yang mau kita lakukan. Nanti bukan sampai di situ saja. Udah tahu apa yang mau kita lakukan, apa tahapan berikutnya.
itu semua perlu biaya, ya, perlu usulan ke pimpinan kita. Saya rasa kawan-kawan asisten kalau sudah tahu masalahnya itu jangan dipendam, ya, sampaikan data faktual apa adanya di lapangan untuk bisa dilakukan perbaikan dengan konkret atau nyata. Saya rasa ini sepakat kawan-kawan ya. Jangan dipendam sendiri, ya. Terutama ini asisten yang muda-muda lah ya. Permasalahan di lapangan sampaikan ke pimpinan. Cari solusinya. Yang ngasih masalah terus nggak tahu nih apa actionnya. Kasih juga masukan, ini solusinya Pak. Gitu. Ya, sering saya sampaikan juga ke asisten di beliau nih. Contohnya tuh pacar itu, asisten Navlink 3 beliau. Apa masalahnya? Kok apa restan banyak? Perlu langsir Pak. So, ada solusinya. Biayanya berapa? Dihitung. Nggak masalah kita di atas anggaran atau apa, tapi ada penjelasan yang nyata. Feedbacknya lebih besar. Itu nggak ada masalah. Norma itu adalah batasan. Kita melanggar norma itu nggak ada masalah selama itu ada penjelasan yang konkret, penjelasan yang nyata, dan ada hitung-hitungannya. Ada feedbacknya yang lebih besar. Jadi jangan hanya kita terkungkung misalnya, oh langsiran batasannya cuma 15%. Kalau jalannya hancur semua, hujan semua, gimana? Kan seperti itu. Jadi kawan-kawan, eh, saya coba membuka pola pikir kawan-kawan semua, yuk. Sampaikan masalah di lapangan itu dan usulan untuk perbaikannya itu harus bagaimana. Itu ya, kawan-kawan ya. Sebentar izin saya ada telepon Pak Sep sebentar ya. Saya angkat bentar. Oke, saya lanjut ya. Mohon maaf. Eh, eh, saya lanjutkan ya. Ini ada sampai di sini ada yang mau eh, menyampaikan sesuatu. Kita sharing ya. Atau mungkin Bu Miranda ada yang mau disampaikan juga? Enggak ada. Ah, suaranya kecil, nggak dengar. Lanjut Pak Manajer, silakan Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh. Di sini Gunung Meliau, Brondolan setiap bulan pun dievaluasi. Kenapa kok turun di bulan April? Kenapa kok posisi bulan September naik? Nah, ini cari permasalahannya apa. Nah, seorang asisten harus bisa membedah apa masalahnya. Begitu. Ya. Ya. Contoh kapasitas panen. Nah, kapasitas panen contoh ini di Meliau sendiri bulan Maret. Afdeling, ya tingkat afdeling harus bisa di bulan Maret ada apa? Nah, bulan Agustus kalau bisa kapasitasnya 1 ton kenapa? Nah, itu perlu dievaluasi dan dicari tahu apa solusi, apa penyebab dan solusinya. Ya. Nah, ini contoh
tadi yang disambungkan dengan yang tadi produksi selama ini masih rendah. Oh ternyata pemupukannya 5 tahun terakhir begini. Contoh tahun ini 2024 produksinya sekian. Oh itu pengaruhnya dari pemupukan 2 tahun yang lalu. Ternyata pemupukan 2 tahun yang lalu cuma 26%. Nah itu sebab masalah. Nah kedepannya mau seperti apa perbaikannya? Ya selama ada stok pupuk, pupuk harus diaplikasikan tepat sasaran seperti itu. Kalau nggak ada pupuk, ya minta ajukan pupuknya. Desak bagian pembelian pupuk itu supaya segera di dropping. Begitu. Nah, itu lapor pimpinan artinya peran aktif seorang asisten itu sangat dibutuhkan untuk gitu ya. Nah, oke. Ini cerita 2024. Nah, ini cerita 2025. Seperti inilah kondisinya di beliau. Masih ada areal tanaman, contoh tanaman yang di atas 25 tahun, masih 923 hektar. Nah, ini tahun ini kami ajukan ini dibuka pakai alat berat supaya bisa tergali produksinya. Nah, nanti berhitung produksinya berapa dari situ. Jangan sampai areal yang kita usulkan dibuka, ternyata buahnya nggak ada, tanamannya meranggas. Untuk apa dibuka? Seperti itu. Jadi ada hitung-hitungannya. Ya, Eh, kawan-kawan asisten harus bisa pola pikirnya mengarah ke profit oriented. Artinya perusahaan harus untung. Jangan sampai, oh sudah dikerjakan, nggak ada hasilnya. Tanaman tua ya berarti nggak perlu. Tapi kalau masih ada eh, istilahnya uang cari uang, kita keluar uang 1.000, kita paling nggak harus dapat balik 2.000. Seperti itu. Lain cerita dengan contoh kalau masih tanaman muda, arealnya tergenang misalnya, itu harus kita perbaiki karena jangka waktunya masih 25 tahun ke depan misalnya. Ya, itu boleh saja. Tapi kalau udah tanaman tua ya kita harus pola pikirnya jangka pendek karena kalau tanaman tua kan segera ditumbang seperti itu. Oke. Nah, ini produksi tahun 2025. Ini untuk evaluasinya mungkin kawan-kawan asing bahkan harus di breakdown. Oh, kalau per hari misalnya saya di Avling 1 misalnya 40 ton. Oh, berarti saya harus dapat per orang itu berapa tandan, pemanen saya berapa orang. Harus jadi supaya target itu dapat terlampaui, bukan target yang sudah diberikan. Itu menjadi produksi bulanan Gunung Merion yang tahun ini ya. Bulan Januari ini modalnya cukup kuat ini 152%, masih punya tabungan 52%. Artinya eh, untuk bulan-bulan berikutnya cukup safety lah ya kan. Artinya eh, dari start awal bulan terus oh terputus ya. Mohon maaf terputus ya. Iya Pak, terputus Pak. Oke. Bentar. Oke. Bentar ya, saya ulangi ya. Gak apa-apa, masih banyak waktu kita kan? Aman Pak Sampai jam Manajer. berapa Bu Elta?
Nggak dibatasi nih kan? Enggak, sampai jam 4, Pak. Kalau lebih Sampai boleh. jam Sampai 5 maghrib nggak pun apa-apa ya? dijalanin. Aman. Oh kita nggak. Oke ya, saya lanjut. Oke. Nah, ini contohnya contoh bentuk evaluasi ini. Evaluasi 3 tahun terakhir, realisasi per tahun tanam. Kalau Afdeling harus punya per blok. Makanya asisten Afdeling ya harus menguasai yang namanya LM 76. Di situ lengkap dari tandanya, dari apa yang harus dikuasai. Harusnya kalau seorang asisten Afdeling itu mampu menghafalnya. Kalau nggak hafal, ya punya catatan buku pintar. Jadi ditanya sewaktu-waktu bisa menjawab. Harus dikuasai lah apa yang kita kelola. Oke, nah dari cerita di atas tadi, evaluasi kinerja apa? Ini seperti ini. Nah inilah item-item pekerjaan yang kami laksanakan kemarin. Nah ini contoh. Ini contoh saya sampaikan ini gawangan dan piringan berat seperti ini. Mungkin 11 ya. Ya. Nampak kan? Nampak nggak? Nampak, Pak. Oke, jadi contoh ini kawan misalnya ada lokasi seperti ini. Ini kemarin beliau tahun lalu seperti ini hampir 2000 hektar ya Pak Skip ya. Kawan-kawan asisten ya. Nah, ini kondisinya kemarin setelah dibersihkan seperti ini. Ini real. Ya, gawangan berat ini biasanya kalau di lapangan ya, itu yang paling susah mati itu gulma bulu babi. Namanya bulu babi dunia. Nah, kemarin kita lakukan blanket dengan triklopir campur glifosat campur ini seperti ini. Ini kemarin jadi dasar dibuatlah dari bagian tanaman surat memo ke kebun-kebun untuk mengaplikasikan dosis ini untuk penanganan gulma gawangan berat. Ini contoh gawangan yang berat. Nah, ini normalisasi tunasan. Mungkin kawan asisten di Afdeling ya. Tunasan kondisinya seperti ini. Ya, setelah ditunas rapi. Nah, kemarin juga ada saya sampaikan juga ke kawan-kawan juga tunasan itu harus mepet, Pak. Harus mepet seperti ini, seperti gambar yang di kanan bawah ini. Kenapa harus mepet? Supaya tidak timbul ketiak pelepah itu panjang, bisa mengakibatkan brondolan itu nyangkut di sini, Pak. Kalau brondolan nyangkut di sini biasanya nggak terambil. Kalau nggak terambil, jadilah tukulan, jadilah gulma. Mungkin bisa kawan-kawan lihat di lapangan, misalnya ada yang pelepah-pelepah sudah ditunas, tapi panjang ketiaknya, itu biasanya ada tukulan hidup di situ. Masing-masing pekerja harus sekali jadi gitu, jangan sampai terulang lagi, harus ada namanya rehab tunasan yang sudah ditunas panjang-panjang nanti tunasi lagi itu 2 kali kerja. Jadi cukup 1 kali kerja, kerjaan bagus tuntas gitu. Nah, contoh lagi misalnya ini kerusakan jalan. Nah, ini lagi booming ini masalah tingkat curah hujan tinggi, terutama di Kalbar ya. Curah hujan tinggi menyebabkan jalan rusak. Ini kondisi jalan seperti ini. Nah, ya memang kita harus pandai memilih waktu
untuk pelaksanaan perbaikan jalan. Kalau kondisi hujan pun dipaksakan pekerjaan jalan pasti nggak akan berhasil. Makanya jangan kebalik. Kondisi alat berat bisa jalan tapi kondisi cuaca hujan. Sedangkan pas terang, ya kan, pas terang, alatnya rusak. Nah, itu masalah. Ada lagi mitos ini, alat rusak, begitu alat jalan, malamnya hujan. Ada juga itu. Jadi memang untuk kerusakan harus pandai memilih waktu, dan perbaikan jalan ini juga ada teknisnya. Jangan sampai diperbaiki malah makin merusak. Contohnya yang perlu diperhatikan, bikin jalan itu harus patok tengkurap. Saluran airnya pembuangannya harus dibuat supaya tidak tergenang di bibir jalan. Hal-halnya kecil tapi efeknya sangat besar. Oke, ini contoh kerusakan jalan. Selanjutnya, nah ini mungkin kawan-kawan asisten ada juga. Ini di Melio ini saya sampaikan. Tukulan banyak, pekerjaannya harus menggunakan alat berat ini. Ini ada hitung-hitungannya. Kalau menggunakan manual biaya berapa, selesainya kapan. Tapi kalau dengan alat berat biayanya mungkin lebih besar, tapi secara ambil buah. Nah, hal-hal tersebut perlu perhitungan. Nah, ini kondisinya. Pukulan besar-besar hampir sama dengan tanaman utama. Ya kemarin tahun 2024 kita pakai alat berat ini. Kita selesaikan ini ada 114 hektar itu kemarin seperti ini. Nah, kondisinya sekarang jadi seperti ini. Bersih, terang. Hal-hal seperti itu, kawan-kawan asisten, kalau ada lokasi-lokasi di area yang kita tanggung jawab seperti ini, ya sampaikan ke atasan. Minta persetujuan perbaikannya. Jangan dipendam sendiri. Kenapa? Kalau dipendam sendiri itu bom waktu. Satu sisi juga ini kan aset kita yang harus kita perbaiki, kita jaga. Ya, contoh kalau misal kondisi tukulan seperti ini, itu nggak bisa dipanen maksimal, Pak. Ini pasti banyak yang ketinggalan. Gimana? Kita aja malas, pemanen aja malas masuk ke lokasi kalau seperti ini. Ya kita pun juga nengok-nengok aja dari luar jadinya, ya kan? Tapi bingung juga mau diapakan. Nah, hal-hal seperti itu jangan kita pendam sendiri, sampaikan ke atasan kita yang lebih tinggi supaya ada penyelesaian. Pak, tapi harus ada solusi. Pak, ini bagusnya sewa alat berat, Pak, dituntaskan supaya buahnya keluar. Ini sekian hektar, ini hasilnya, estimasi di dalam ini setiap bulannya dapat sekian. Harus ada hitung-hitungan seperti itu ya. Tuh, terutama asisten-asisten yang muda ini, yang masih muda ya, banyak belajar ya, banyak belajar, tapi juga banyak bekerja. Jangan hanya belajar terus, banyak kerja, banyak belajar dari pengalaman, terus harus pandai menganalisa. Kuncinya itu. Harus dianalisa apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti ini. Nah, ini di Melio juga ini. Tahun lalu ini. Parit drainase ini. Areal tergenang ini. Ada 140 hektar ini kemarin. Kondisi tanamannya kayak gini. Tapi ini masih tanaman remaja. Peluangnya masih 15 tahun lagi ke depan. Jadi apa ya, kita perbaiki paritnya. Nah, di sini kemarin, Pak. Nah, diperbaiki kan paritnya. Kering semua kanan kiri. Sudah bisa. Artinya walaupun belum menghasilkan produksi maksimal, artinya kan tanaman yang sudah lama tergenang seperti ini, dia akan stagnasi, Pak. Pertumbuhannya nggak normal. Tapi kalau sudah
buat drainase seperti ini, parit, dia mengering, dia akan dirawat, ada, tapi memang harus ada ekstra perawatan ya. Itu pulih Pak, 2 tahun lagi pulih. Kembali lagi normal tanaman ini. Nah, ini kayak gini, kalau menengok kayak gini, ini bagusnya memang jadi tempat pemancingan sebetulnya. Atau penangkaran, apa ya, penangkaran ikan lele kali ya. Nah, kemarin juga ini rezeki melimpah juga nih, banyak di sini kemarin di parit ini. Ya segala macam ikan pun ada di sini kemarin. Jadi ada yang kerja di belakangnya, ada yang banyak itu nyeseri pakai apa itu, nyari ikan. Ya memang banyak. Ya. Nah, hal seperti ini jika kawan-kawan di Afdeling ada masalah seperti ini ya laporkan, sampaikan ke pimpinan supaya ada perbaikan. Artinya gini, bola nggak di tangan Bapak kalau sudah tersampaikan. Cari solusinya, harus diapakan. Daripada kita hanya diam, menunggu, nanti bom waktu seperti ini. Harus kita perbaiki. Itu ya, kawan-kawan ya. Saya lanjut. Ini adalah, ini pemupukan yang tadi saya sampaikan. Ya kalau cerita pemupukan memang itu kalau kita di unit kerja itu ya sesuai dengan stok yang ada. Selama itu ada stoknya, ada rekomendasinya, laksanakan mupuk sesuai dengan syarat ketentuan. Contohnya kalau memang musim kering ya jangan mupuk. Areal piringannya kotor ya jangan dipupuk. Percuma. Ada aturan mainnya. Kalau curah hujan masih di bawah 60 mm ya jangan mupuk. Ya. Jadi kondisi-kondisi tanaman yang kurang dipupuk itu akan beda dengan yang sering dipupuk. Ya, silakan nanti asisten Afdeling itu buka buku lama ya, buku lama di Afdeling. Blok-blok mana sih yang sering dipupuk? Blok-blok mana sih yang jarang dipupuk? Nah, kalau ada pupuk, laksanakanlah di blok-blok yang memang jarang kena pupuk. Ya, itu diutamakan. Tapi piringannya harus bersih. Ya, harus ditunggui pupuk itu, jangan sampai pupuk itu tidak 6T katanya, 6T. Ya tidak tepat sasaran lah, tepat tempat lah, tepat dosis lah. Yang paling penting itu merata, artinya dosis setiap pohon dari pohon yang paling pinggir depan, pinggir jalan sama dengan pohon yang paling ujung itu harus sama takarannya. Nggak boleh beda. Biasanya kalau nggak dijaga, yang ujung itu bagiannya mungkin hanya 2 sendok aja. Sementara yang pinggir jalan 3 mangkok, ya kan udah lain. Ya kawan-kawan ya, ini menjadi perhatian kita terkait dengan pemupukan. Kenapa? Karena pupuk itu mahal. Pupuk itu mahal. Biaya pupuk itu angkanya 67% dari biaya tanaman itu sendiri. Artinya misalnya biaya RKAP tanaman itu 10 juta misalnya. Itu pupuknya itu sudah 6,7 juta sendiri. 67%-nya itu biaya pupuk. Jadi terkait dengan pupuk, ayo kawan-kawan jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Harus benar-benar dikawal ketat. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, hal yang menarik di sini, kita sudah kekurangan pupuk ya. Di Melio lah, saya cerita di Melio, kurang dosis pupuk.
Sekarang ada juga namanya tangkos mungkin di PKS-PKS. Kebetulan saya karena merangkap manajer PKS ya. Nah, saya kalau sudah PKS itu penuh tangkos, cerita ini saya. Eh, PKS penuh tangkos tempatnya nggak bisa ngolah Pak, nggak nggak bisa ngolah kawan-kawan. Ini harus keluar barang ini. Tangkos di PKS itu sampah, betul kan? Tangkos di PKS itu sampah. Tapi tangkos ini kalau di lapangan menjadi pupuk bermanfaat, ya itu bedanya. Tangkos itu sampah bagi PKS. Rawan ini kalau ada apa-apa kebakaran misalnya pusing ini. Jangan sampai lah. Ini harus ekstra. Ini sampah. Tapi kalau di lapangan jadi pupuk. Nah, perlu kawan-kawan ketahui ya. Ini sebagai informasi ya. Aplikasi Tankos ke TM itu 40 ton per hektar. 40 ton per hektar atau 80 janjang per pokoknya. Kalau untuk areal TM itu diaplikasikan antar pokok ke pokok. Itu di peta-peta. Nah, ini di sini saya sampaikan kandungan dalam tangkos itu eh, hampir 30%-nya dari pupuk kimia. Artinya kalau sudah kita tangkos tanaman itu 30% dari kebutuhan tanaman sesuai rekomendasi itu sudah terpenuhi, Pak. Jadi ya karena kekurangan pupuk yang ada tankos dan itu juga menjadi limbah di pabrik, ya harus kita manfaatkan. Itu ya kawan-kawan ya. Nah, ini misalnya kandungan pupuk NPK kalau kimia untuk TM itu kan K-nya 27. K-nya ya. Yang dibutuhkan tanaman TM itu adalah K karena itu faktor kepembuahan 27%. Di Tankos itu sudah ada 7,5%. Artinya sudah mendekati 30%-nya lah dari kebutuhan tanaman itu sendiri. Oke ya, sampai sini ini tadi gambaran-gambaran di kebun Gunung Mulia yang sudah dilakukan dan sedang berjalan. Artinya ini membuka wawasan, sharing, sudah melakukan lebih baik dari ini, ataupun juga ini menggugah. Oh iya, ternyata baru teringat. Oh iya, berarti tangkos bagus ini. Kawan-kawan bisa bergerak untuk melakukan ini. Tujuannya satu, untuk tahun-tahun berikutnya. Seperti itu ya. Nah, ini saya cerita TM tadi ya. Nah, ini sekarang saya cerita TBM. Cerita TBM, ini areal di TBM di Kebun Melio itu nggak luas, hanya 100 hektar aja. Lahan. Nah, ini TBM di Melio ini. Ya, mungkin ini yang sudah dilakukan di Melio ya. Contohnya mana ya ini? Ini video ini sebetulnya bisa nggak dibuka ini? Nah, ini video TBM-nya Melio nih yang 45 hektar ini. Bisa muter ya? Bisa lihat ya? Belum. Ulangi lagi. Nggak kebuka ya? Udah. Udah. Udah langsung.
Oke, atau nanti aja ada video khusus untuk kita buka lah. Oke, inilah gambarannya RLTBM kita. Nah, di sini sudah 90% lah menggunakan. Jadi memang kalau di TBM itu yang paling utama kuncinya adalah tanaman penutup tanah atau kacangan lah. Kacangan harus menutup tanah untuk menjaga kelembaban dan mengurangi kayu-kayuan. Yang paling utama di TBM itu ya kacangan, terus pekerjaan selanjutnya kastrasi, itu yang paling utama. Oke. Nah, ini tangkos juga kita aplikasikan. Kita juga membuat demplot di Melio ini. Kebetulan waktu itu asistennya Pak Rizky yang sekarang sudah ke bagian tanaman. Nah, ini tangkos ini sampai dikalibrasi, kawan-kawan. Jadi nggak sembarangan, ditimbang untuk menentukan demplotnya. Ini demplot ada yang kebetulan area ini area berpasir. Kami tes untuk kalibrasi. Ya, apalagi kawan-kawan yang muda-muda ini harus banyak inovasi. Ya, harus banyak inovasi. Nanti dibuat sebuah tulisan, dipaparkan, itu menambah artinya itu menjadi nilai plus bagi kawan-kawan semua. Ya, ini tangkos kami aplikasikan. Nah, ini yang namanya barcat. Ya. Ini kemarin asisten Aveling yang buat ini. Nah, bahwa barcat itu wajib kita pegang asisten Aveling dan itu menjadi pedoman untuk dikerjakan dalam setiap bulannya. Ya, namanya barcat pemeliharaan. Ya, asisten Aveling kemana-mana, keliling-keliling lapangan di tasnya yang kecil itu harus menyimpan yang namanya barcat. Ya, jadi tahu bulan ini itu pekerjaannya apa aja, targetnya seberapa hektar, ya, targetnya berapa hektar per hari harus berapa, itu harus sudah ngelotok di kepala. Ya. Itu hanya model kalibrasi. Oh, saya luasnya 45 hektar Januari, ya kan? Ini garuk piringan harus selesai. Berarti per hari harus berapa? Yang sudah terencana aja kadang tidak sesuai rencana, apalagi yang tidak terencana. Kiranya lagi kalau tidak terencana tapi selesai pula, ya kan? Yang paling elegan itu adalah terencana dan tereksekusi sesuai rencana. Itulah yang paten, ya. Terencana tapi tereksekusi sesuai dengan rencana. Itu yang pas. Ya, kawan-kawan asisten ya. Ini untuk menjadi sharing pengalaman, siapa tahu ini nanti bermanfaat untuk kita semua, menjadi pedoman kita semua. Oke, ini juga barcatnya. Jadi per tanaman TBM juga per tanaman itu harus ada barcatnya. Per Aveling harus punya barcat kerja. Oke, itu saya rasa sharing session, sharing knowledge katanya kan. Ya, intinya berbagi pengalaman. Saya bersama kawan-kawan di Beliau, inilah yang kami lakukan. Nah, nanti setelah ini diskusi silakan kawan-kawan menyampaikan masukan atau pengalamannya juga boleh, masukan buat kami. Oh, kalau di tempat saya begini lebih bagus Pak, ini. Itu yang nanti bisa kami coba di sini, ya. Oke, saya rasa itu yang saya sampaikan sore hari ini. Terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat, menambah nilai wawasan kita, ya kan, menambah ilmu kita, dan sebagai
eh, perbaikan kita, ya, perbaikan kita ke depan supaya lebih baik. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau di-sharingkan dari kawan-kawan semua, terbuka. Mungkin ini yang pertama, mungkin ini ada Pak apa Rezeki Harahap mungkin mau ngasih masukan atau apa buat kami di sini atau yang lain, kawan-kawan yang lain. Silakan, kami persilakan. Santai aja sambil kita ngobrol, ya. Oke, saya rasa itu aja. Silakan Pak Jack yang pertama. Mungkin Pak, mungkin dari saya kalau untuk ke Gunung Beliau udah oke Pak, nggak perlu diragukan lagi lah. Kalau untuk kinerja kebun Gunung Beliau dengan asisten-asisten yang top, yang muda, yang tua, yang kuat, dan yang ilmunya luar biasa Pak. Karena saya alumni sana juga Pak. Bukan ini ngolok atau ngasih pujian ini? Siap ngasih pujian Pak. Oh, ngasih pujian ya. Ya, Siap. thank you lah kawan-kawannya di sini ya kan. Enggak Pak, kasih pujian Pak. Oke, silakan tanggapi mungkin. Nah, ini tadi yang sempat disinggung namanya Fajar itu. Mana Fajar? Silakan ditanggapi itu kawannya itu. Katanya Fajar makin ganteng katanya. Oke, kawan-kawan yang lain lah, silakan. Ada yang mau di-sharingkan atau mau disampaikan atau kasih masukan? Ya, bebas saja ya. Ini sudah dipaparkan ya sama Pak Manajer, jadi materinya sangat menarik. Terus sudah diidentifikasi gitu ya, melalui corrective action gitu ya. Berarti itu sudah dipraktekkan gitu ya Pak ya di Gunung Meliau. Jadi ketika ini kurang pas, terus langsung disesuaikan penyesuaian dan terus ada koreksi gitu ya Pak ya. Terus berbenah. Iya, Oke, jadi silakan. tadi yang kita paparkan itu sebenarnya saya pengen mancing kawan-kawan semua, asisten-asisten ini coba apa yang saya paparkan ini menggelitik nggak sih gitu, atau menimbulkan sebuah pertanyaan nggak sih, gitu loh. Jadi yang apalagi nih didominasi asisten-asisten muda ini, ya kan? Atau yang tua apa yang senior bolehlah ini ngasih masukan, silakan. Pak Angin misalnya ini ada nih Pak Silvanus Perangin-angin. Silakan kasih masukan. Silakan, silakan. Atau cukup jelas atau malu-malu? Nah, saya juga ini kayaknya mau nanya. Silakan. Nah, ini ada apa ini? Faris nih dari Plehari ini. Apa komentarnya atau mungkin masukannya Pak Faris? Silakan, sorry. Ini yang muda yang berkarya harusnya. Ini suruh nanya apa? Malu semua. Silakan Pak Faris. Mungkin kalau dibandingkan dengan kebun Plehari jauh lah ya. Kebun Plehari kan memang sudah sip, arealnya kan memang bagus ya. Apa yang bisa mungkin ngasih masukan lah kami apa yang harus dilakukan lagi atau
mungkin sharing lah. Silakan Pak Faris. Ya Pak, tadi saya cukup terkesima sih Pak dengan eh, before afternya tadi ya, yang dari tukulan tadi yang segitu besarnya tadi dengan alat berat tuh sampai bentuknya sudah sangat standar lah gitu kan. Sementara mungkin kami di Kebun Plehari ini eh, banyak komen dari tamu itu eh, gulma sedikit aja nggak selesai-selesai kan gitu Pak. Sementara yang saya lihat tadi di Gunung Meliau, wah mantap sekali gitu Pak ya. Lalu dari kami di Plehari ini Pak, mohon izin saya mau cerita juga. Isu terbesar kami saat ini di Plehari ini Pak, brondolan Pak ya. Jadi kami ini masih terkendala, pengutipan brondolan kami ini belum maksimal gitu Pak. Di samping di lapangan masih banyak tercecer, secara laporan pun jauh di bawah 5% gitu Pak. Abling saya sendiri mungkin yang paling rendah Pak, 1% gitu ya. Eh, sudah pelaksanaan yang sudah saya lakukan itu di samping denda Pak ya, denda tetap berjalan. Lalu juga saya coba ranking terus gitu Pak ya. Secara harian maupun secara bulanan tuh saya ranking brondolan persen per pemanen itu dari tertinggi sampai terendah gitu ya. Lalu yang ranking-ranking terendah ini yang masih 0, sekian persen pun sudah saya coba untuk bimbingan gitu ya secara lisan maupun secara tulisan gitu ya. Tapi masih belum ada ini Pak, masih belum ada perubahan yang tersignifikan gitu Pak ya. Nah, apalagi ternyata kita sudah ada pembaharuan metode pengangkutan brondolan Pak ya, penimbangan di PKS harus tertimbang terpisah. Nah, itu metode yang mungkin memang diperlukan gitu kan untuk akurasi brondolan kita, tapi memang masih terkendala juga gitu Pak ya. Nah, terkendalanya apa? Di eh, kami ini kan pihak tiga semua Pak, angkutan itu. Nah, untuk pelaksanaan timbang terpisah ini di satu truk itu buah dan brondolan itu masih tidak mau gitu ya dari pihak tiganya tuh pelaksanaan eh, timbang TBS dan brondolan lalu diturunkan lagi terus ditimbang lagi gitu ya, itu masih terkendala karena mereka maunya itu berarti ada tambahan biaya untuk menaikkannya lagi ataupun dari minyaknya seperti itu Pak. Lalu kami coba terpisah juga bahwasanya penimbangan brondolan itu pakai pick up gitu ya, terpisah dia khusus brondolan. Nah itu juga jadi masih jadi permasalahan karena brondolan kami ini nggak banyak gitu ya, sehingga tetap kami dipatok dari pihak tiga kalau mau nimbang ini brondolan harus dipatok full penimbangan dianggap full gitu 3 ton gitu Pak ya. Sementara brondolan kami timbang 1 ton sehingga itu masih terkendala gitu Pak. Nah mungkin dari Bapak di Gunung Meliau Pak boleh sharing bagaimana Pak terkait brondolan sendiri. Oke, bagus Pak Faris ya, makasih sharingnya. Hal itu juga terjadi di Kebun Gunung Beliau, sama. Sudah pernah kita coba sistemnya per rayon itu menggunakan armada KKS per rayon masing-masing. Jadi setiap harinya 2 rate. Rayon genap 1 rate, rayon ganjil 1 rate. Itu dari 4 avling itu 1 rate khusus brondolan dikirim. Namun seiring berjalan juga ada kurang efektif. Kembali lagi sekarang per masing-masing avling setiap hari 1 rate dicampur dengan TBS dan nimbang 3 kali. Ya kuncinya cuma satu, komitmen, konsistensi.
Itu aja. Awalnya berat karena namanya perubahan itu berat di awal. Tapi kalau sudah dilakukan, apalagi sudah ada aturan yang jelas, ya memang harus dipaksakan. Kami dengan pihak ketiga juga, setiap afdeling menimbang brondolan, bahkan sopirnya yang nimbang. Jadi bongkar kan dikarungkan di bagian depan, belakang TBS. Nanti di dam, yang karung itu dinaikkan, ditimbang ulang. Ya, artinya pasang surut pasti, tapi harus konsisten. Kita mencoba untuk selalu konsisten dengan aturan yang telah ada. Seperti itu. Ya memang perlu ketegasan. Asian leveling harus cerewet lah. Memang harus ya biasa lah itu kalau penolakan terhadap perubahan. Tapi yakinlah itu tujuannya kan baik. Ya tujuannya baik. Jadi harus kita selaraskan lah. Nah terkait dengan brondolan yang rendah tadi, itu mungkin kalau faktor pengutipan nggak maksimal itu tentunya lewat denda ya, lewat denda panen kan ada. Tapi kalau persoalannya eh, kewalahan dalam hal pengutipan itu bisa aja di siasati dengan penambahan tenaga untuk khusus kutip brondolan. Ya itu kan ada tarifnya itu. Nah, ya pisahkan aja sebagai tarif premi brondolan untuk khusus orang orang yang khusus bantu. Karena memang ya kita paham lah kalau ada tamu, ada apa, terus brondolan berceceran di lapangan, ya kita juga harus siap menerima sanksinya ya kan, seperti itu. Ya, Faris ya. Jadi tetap semangat aja, eh, tetap berusaha mencoba. Ya. Ada terobosan-terobosan yang bisa kita lakukan. Karena setiap tempat itu kadang beda cara mengelolanya. Oke, itu aja Pak Faris. Ya, tetap semangat loh ya. Terima kasih, Pak. Terus berbenah untuk modeling kita. Oke, yang lain mungkin itu ada yang dari Rimba atau dari Tabara itu Pak Barus itu lama nggak jumpa saya. Mungkin bisa dipanggil itu memberikan apanya, sharingnya. Halo, Pak. Dari sinyal deh, Pak. Mungkin lagi Yang memantau lain anggota. silakan. Ya, teman-teman, kalau ada yang ingin dibicarakan tadi, mungkin ada beberapa hal yang tadi kan yang tidak termuat di PPT, mungkin ada quiz atau mungkin ada masalah di masing-masing ahlinya. Kita sharing antar unit kerja gitu. Jadi mungkin dari beberapa masalah tadi juga sekarang kita ini lagi ada event ya yang namanya event inovasi yang Planter Summit gitu. Jadi silakan nanti apabila ada masalah di unit kerja, rekan-rekan teman-teman bisa saling kolaborasi antar unit kerja gitu. Jadi kita tidak selain kita fokus sama bekerja pun kita juga nggak lupa mengembangkan diri kita yang mana kemarin mengikuti Zoom itu ada beberapa hadiahnya emang lumayan menarik ya. Jadi tadi ada juara satunya itu sampai 25 juta. Jadi per kategori dia nanti juaranya dan di endingnya itu akan ada kayak semacam benchmarking gitu pergi ke perusahaan sawit di luar negeri dan itu belum ditetapkan gitu di mana ya dan nanti kalau karyanya bagus gitu. Jadi kalau karyanya bagus bisa diikutkan di macam simposium gitu. Mungkin dari hal-hal kecil mungkin yang ada di unit kerja yang itu kan pasti terimplementasi gitu. Kira-kira masih ada yang mau disampaikan, kawan-kawan, mau didiskusikan, atau kita
kita sudahi pertemuan sore hari ini. Saya kembalikanlah ke Mbak Helta selaku pembawa acara. Silakan. Kita coba dulu ya. Nanti satu pertanyaan terakhir. Oke, ini coba dari Daniel. Halo Daniel. Ya, halo Mbak. Oke, mungkin tadi kan Pak udah menarik sekali lah ya materinya. Mungkin bisa eh, ada yang ingin disampaikan atau komentarnya atau mungkin ada yang relate gitu masalah yang ada di Gunung Beliau dan di Tabara gitu mungkin bisa menanggapi satu dua pertanyaan gitu. Silakan Baik, Daniel. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Manajer Kebun Gunung Beliau, Pak Anang Sri Haryono. Yang saya hormati juga moderator Mbak Helta dan juga rekan-rekan sekalian. Mungkin bukan pertanyaan ya Mbak ya, lebih ke materi yang disampaikan tadi oleh Pak Manajer sangat menarik dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya di TBM. Kebetulan juga saya di Tabara ada di Afnuling yang ada TBM-nya dan juga ada TM. Jadi cukup menambah wawasan dan pengetahuan juga. Yang mana juga kebun Gunung Beliau adalah mantan kebun saya dulu waktu OJT, waktu CKP. Jadi ya harapannya kebun Gunung Beliau dan juga Regional 5 pada umumnya terus menjadi yang bertumbuh dan juara. Jadi itu saja Mbak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Daniel. Sedikit apa Oke. buat Daniel. Daniel, lebih enak di Tabara atau di Beliau? Enak dua-duanya Pak. Hah? Enak dua-duanya Pak. Oh, enak semua lah ya. Oke, Enak semua ya Pak. udahlah. Oke, Tapi sehat-sehat di regional. sana ya. Sukses Siap Pak selalu Menko. di sana. Ya. Amin. Terima kasih Pak. Jangan lupa untuk rekan-rekan untuk mengisi link absen. Baik, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, silakan kepada Pak Manajer selaku pemateri restorasi pada sore hari ini untuk menyampaikan closing statement gitu, yang mana nanti bisa menambah motivasi gitu ke kawan-kawan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Elta. Jadi untuk closing statement-nya buat kita semua Insan Regional 5, ayo sama-sama tunjukkan performa kinerja kita ke depan lebih baik ya untuk supaya Regional 5 ini bisa menyamai regional-regional lain. Ya, semoga dengan semangat kita dan doa kita semua kita bisa sukses untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Semoga sharing session pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Oke, nanti Pak Manajer minta untuk materinya ya Pak ya. Nanti minta tolong untuk dijadikan saya, bisa saya share ke teman-teman. Karena tadi udah beberapa banyak yang jawab, sudah sangat menarik sekali ya materi kita pada sore hari. Oke, sebelum menutup acara kita pada sore hari ini, silahkan untuk abang kakak kita open cam, kita foto bersama. Kita
Baik, yang pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Pak Manajer yang sudah berkenan mengisi resonansi pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dan sampai di akhir acara. Saya Hilta selaku moderator di acara resonansi pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, izin live ya. Lanjut kegiatan. Pak.